Apa sih motivasi itu? Why we need motivation? How can we get or lose motivation? Bagaimana kita bisa mendapatkan atau kehilangan motivasi. Kemudian selanjutnya bagaimana kita memaintain atau menjaga agar kita tetap termotivasi. Nah, kita akan bahas satu persatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama adalah apa itu motivasi? Kalau secara bahasa, motivasi ini berasal dari bahasa Latin, movere, yang berarti bersemangat atau bergerak. Jadi ini sebenarnya bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Latin, yang artinya bergerak. Nah, mengapa kita perlu motivasi? Karena motivasi adalah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mencapai apa-apa. Bedanya orang-orang yang sudah mencapai banyak hal dengan orang-orang yang tidak pernah mencapai atau sedikit mencapai sesuatu adalah di motivasinya. Orang-orang yang mencapai banyak hal memiliki banyak motivasi dan berhasil menjaga motivasinya. Karena motivasilah yang menggerakkan kita menuju tujuan kita. Kemudian tadi ada yang bertanya, gimana sih cara menemukan motivasi atau cara membangun motivasi atau mendapatkan motivasi? Pada dasarnya motivasi ini berasal dari dalam diri kita. Secara alami, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang kemudian menggerakkan kita menuju apapun yang ingin kita penuhi. Jadi menuju sesuatu ataupun seseorang. Ketika kita butuhnya makanan, berarti menuju suatu makanan. Ketika butuhnya kasih sayang, berarti menuju ke seseorang. Berbicara tentang motivasi tentunya kurang lengkap jika kita tidak menyebutkan nama Abraham Maslow. Abraham Maslow ini adalah bapak dari aliran psikologi humanis yang percaya bahwa yang menggerakkan manusia adalah manusia itu sendiri. Salah satu teorinya yang paling terkenal yaitu tentang hierarchy of needs. Jadi tingkatan-tingkatan kebutuhan. Dalam teorinya, Maslow menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 5 golongan. 5 golongan itu apa saja? Yang pertama, physiological need atau kebutuhan fisik, seperti makanan, air, istirahat, tidur. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kemudian yang selanjutnya adalah belongingness atau bagian dari sesuatu, sense of belonging, a part of something. Dan love, itu ada di kebutuhan selanjutnya. Nah, kemudian di atasnya ada esteem atau harga diri, pride, penghargaan, dihargai. Nah, manusia juga butuh merasa dihargai. Kesel kan ya kalau merasa tidak dihargai. Nah, selanjutnya adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Menjadikan sesuatu aktual. Aktual itu apa sih? Nyata. Sebenarnya, kelima golongan ini bisa digolongkan lagi menjadi basic need, psychological need, dan yang terakhir self-fulfillment needs. Jadi yang pertama akan dikejar manusia adalah basic need. Inilah yang akan memotivasi manusia. Kemudian ada psychological need, yaitu kebutuhan-kebutuhan psikologis. Yang terakhir adalah self-fulfillment. Memahami teori Maslow ini, kita paham bahwa manusia digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhannya. Umumnya ketika kebutuhan yang paling dasar tadi, yang kebutuhan fisik, belum terpenuhi, orang tidak akan terfikirkan untuk kebutuhan yang di atasnya, yaitu psikologis ya, baru self-fulfillment. Nah, ketika fisik belum terpenuhi, maka orang tidak akan sempat memikirkan psikologi. Nah, ketika Anda sudah mulai memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan psikologis, kita merasa bahagia, tidak ada masalah, nggak feeling loneliness, aman, dan merasa dicintai, maka secara alami kita akan mulai memikirkan kebutuhan di atasnya, yaitu aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Mengeksplorasi kemampuan kita dan membuatnya aktual. Misalkan kita yang lahir dengan kemampuan musik misalkan. Aktualisasi dirinya adalah belajar musik dan menciptakan musik misalnya. Misalkan kita yang kemampuan dirinya adalah arsitektur. Nah, aktualisasi dirinya adalah terlibat dalam kegiatan arsitektur dan ataupun menjadi arsitek ataupun teman-teman yang punya kemampuan leadership. Nah, aktualisasi dirinya dengan bergabung bersama sebuah organisasi dan menjadi pemimpin. Nah, itu bisa kita pikirkan ketika kita sudah merasa terpenuhi baik kebutuhan fisiknya maupun psikologisnya. Kemudian pertanyaannya,
Apakah orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhan fisik dan psikologisnya tidak bisa beraktualisasi diri? Jawabannya bisa. Memang orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tetap bisa mengaktualisasikan dirinya. Tapi saya yakin 100% bahwa itu tidak mudah. Dan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang yang secara kebutuhan dasarnya ada sudah terpenuhi. Tentunya lebih mudah memikirkan tentang kegiatan-kegiatan aktualisasi diri. Sering juga saya temukan bahwa orang-orang yang berhasil mencapai pencapaian-pencapaian yang banyak dan luar biasa itu didukung oleh research yang luar biasa juga. Tapi kemudian ada juga, tapi ini tidak banyak, ada juga orang-orang yang dengan limited resource dan mereka bisa nggak kalah luar biasanya dibanding dengan orang-orang yang berkecukupan itu. Nah, itulah yang saya lebih kagum gitu ketika saya selidiki di riset gitu, orang ini siapa sih, bagaimana masa kecilnya, di mana dia hidup, apakah dia orang dari kota ataukah dari desa. Nah, ketika ditemukan bahwa oh ternyata dia dari desa terpencil di lokasi yang orang tidak pernah tahu. Jadi jangan berputus asa. Ketika pun teman-teman ada di wilayah yang mungkin tidak ada di peta, di bagian timur Indonesia yang tidak terlihat di peta, tetap mungkin untuk bisa berhasil. Tentunya dengan motivasi yang tinggi dan terjaga. Berarti kalau dari teori ini kita bisa termotivasi untuk act more atau do more atau melakukan self aktualisasi diri ketika semuanya udah secure ya. Tapi kan seringnya kondisi kita tidak ideal. Seperti ya misalkan ada yang keluarganya mungkin kurang harmonis di rumah atau keluarganya banyak sehingga harus dicukupi kebutuhannya semuanya, adik-adiknya ada 8 misalkan atau sekeluarga ada 10. Jadi dalam kenyataannya kondisi tidak seideal yang kita harapkan. Lalu bagaimana tetap bisa memunculkan motivasi untuk beraktualisasi diri, untuk berprestasi ketika kondisi tidak ideal. Secara garis besar, sumber motivasi itu ada 2 macam. Tadi sempat kita singgung ya, ada intrinsic motivation, ada extrinsic motivation. Intrinsic motivation tentunya adalah motivasi yang sumbernya dari dalam diri. Jadi keberadaannya tidak tergantung pada orang lain, jadi dia ada dalam diri. Kita nggak perlu nyari kemana-mana. Mana sih motivasi? Mana ya motivasi? Oh, ada dalam diri ternyata. Nah, intrinsic motivation ini ada ada 2 faktor yang mempengaruhi intrinsic motivation. Yang pertama itu interest. Jadi ketertarikan kita. Nah, kalau ini natural ya. Misalkan ada orang-orang yang tertarik dengan hitung-hitungan. Nah, secara natural dia akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran matematika, untuk menyelesaikan persoalan matematika gitu. Karena dia secara interestnya, secara ketertarikannya itu sudah ada di situ. Jadi agar dia tetap terus termotivasi, ada baiknya dia tetap melakukan apa yang menjadi minat dia. Jika itu anak-anak berarti diarahkan ke misalkan jurusan sains, IPA. Faktor yang lain yang mempengaruhi intrinsic motivation ini adalah value. Nah, ini yang sulit. Pembentukan value ini lama, dimulai dari seseorang kecil sehingga seseorang dewasa. Value ini dipengaruhi juga oleh pola asuh. Jadi nilai, apa sih yang paling kita hargai? Nah, itu dibentuknya sepanjang hidup kita. Gitu. Kalau misalkan teman-teman yang usianya 22 tahun, berarti sepanjang 22 tahun itulah value itu terbentuk. Apa sih value itu? Value adalah hal-hal yang kita percaya. Yang tidak hanya kita percaya, tapi terus kita percaya. Misalkan, contohnya, kita percaya bahwa pendidikan itu penting. One day, ya baru selesai lah, misalkan baru selesai sekolah dasar. Kemudian kita belajar skill tertentu, kemudian kita bisa berhasil jadi kaya raya, mungkin tidak akan menjadikan pendidikan itu value atau core value kita gitu, tapi hard work misalkan, karena dengan bekerja keras kita bisa sukses, sehingga inti dari value kita ada hard work. Tapi ketika kita percaya bahwa pendidikan penting, lalu pendidikan membuat kualitas hidup kita lebih baik, lalu pendidikan juga terbukti bermanfaat untuk kita, nah kita tetap mempertahankan value itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana memotivasi secara internal, kita perlu pahami dulu apa sih interest kita dan apa sih value kita. Teman-teman pernah terfikirkan nggak apa sih value teman-teman atau apa sih minat teman-teman? Nah, sebenarnya yang seperti ini harusnya ketika kita lulus SMA biasanya ada tes
tes bakat dan minat gitu ya. Ini seharusnya sudah tercapture gitu. Apa sih minat kita sebenarnya? Sehingga harapannya ketika kuliah kita nggak salah jurusan gitu. Kita benar-benar menjalani apa yang kita minati, apa yang menjadi interest kita. Sehingga kita akan otomatis termotivasi untuk mengetahui lebih dalam, untuk belajar lebih banyak lagi tentang itu, karena kita sudah tertarik untuk itu. Tentunya kita ingin mengetahui lebih banyak hal tentang apa yang menjadi minat kita. Kemudian kaitannya dengan value bisa dikaitkan dengan pilihan pekerjaan kita nantinya gitu. Kita akan lebih termotivasi melakukan sebuah pekerjaan ketika pekerjaan itu sejalan dengan value yang kita percaya. Misalkan kita percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap orang. Kemudian kita bekerja misalkan di Kementerian Pendidikan. Nah, itu searah dengan value kita, atau kita menjadi guru. Nah, itu searah dengan value kita. Jadi pilihan-pilihan pekerjaan yang sesuai dengan value kita akan lebih memotivasi kita dari dalam untuk terus melakukannya. Jadi nggak akan kehabisan motivasi ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan core value kita. Nah, selain intrinsic motivation, ada juga lawannya extrinsic, yaitu motivasi dari luar. Ini bisa jadi dengan dikasih hadiah, bisa jadi dengan dikasih misalkan penghargaan, sertifikat lah, ijazah, itu juga termasuk bentuk dari external motivation. Misalkan aku ingin kuliah agar bisa bergelar pendidikan S1, gitu. Itu termasuk motivasi yang tergerak oleh extrinsic motivation. Masalahnya, extrinsic motivation ini tidak bertahan lama. Dia sifatnya hanya untuk short term, dia sifatnya hanya sementara. Ketika rewardnya tidak ada, kadang juga atau rewardnya tidak terlalu dihargai lagi, kadang perilaku yang diharapkannya berhenti. Rewardnya tidak menarik lagi, ya udahlah nggak usah sikat gigi sekarang. Misalkan seperti itu. Karena rewardnya tidak lagi menarik. Jadi motivasi eksternal ini tidak bertahan lama. Tapi extrinsic motivation ini, apapun lah bentuknya, entah pujian, entah hadiah, itu bagus juga untuk inisiasi gitu. Untuk inisiasi. Ketika memulai sesuatu, kita beri reward, kemudian setelah perilakunya terbentuk, tidak kita kasih reward lagi. Baiknya tidak terus-terusan, extrinsic motivation ini. Kemudian bagaimana agar kita terus termotivasi, memaintain. Tadi udah tahu ya sumbernya atau memunculkannya dari mana. Kalau itu baru awal, kita boleh pakai extrinsic. Misalkan nih, oke aku akan belajar. Habis itu aku akan menghadiahi diriku sendiri. Nah, gitu juga bisa. Untuk memulai suatu kebiasaan baru, kita boleh pakai extrinsic motivation. Tapi untuk memaintainnya, perlu intrinsic motivation. Jadi bagaimana memaintain motivasi ketika seseorang itu melabeli atau menjadikan alasan dirinya sukses itu adalah alasan dalam dirinya. Gitu. Misalkan dia berhasil juara 1 atau dia berhasil menjadi mapres. Ketika orang tanya, kok kamu bisa sih jadi mapres gitu. Nah, dia kemudian menjawabnya, oh itu karena aku misalkan belajar, aku bangun jam 3, aku meluangkan waktu untuk belajar, untuk membaca. Itu. Dia melabeli kesuksesannya itu karena hasil usahanya. Nah itu adalah orang-orang yang punya internal locus of control. Nah orang-orang yang punya external locus of control adalah orang-orang yang memberikan label terhadap keberhasilannya itu terhadap faktor eksternal atau faktor yang tidak bisa dia kontrol. Misalkan, kok kamu nggak bisa mencapai target, kenapa belum selesai? Oh, itu karena kemarin hujan. Oh, itu karena kemarin ya atasannya kurang baik lah. Entahlah kenapa. Nah, ketika kita melabeli penyebab kegagalan kita ataupun keberhasilan kita dengan faktor di luar diri kita, nah itulah yang disebut dengan orang-orang dengan external locus of control. Ada sebuah penelitian dari Profesor Claudia dan Carol Dweck dari Columbia University. Dia meneliti anak-anak SD, kemudian dibagi ke dalam 2 grup. Kedua grup itu diminta menyelesaikan persoalan yang sulit atau puzzle yang sulit. Kemudian setelah selesai, apapun hasil mereka, semuanya dibilang bahwa kalian dapat A+ gitu. Hasil kalian bagus semua. Soal-soal yang kalian kerjakan benar semua. Tapi keduanya dipisah ke 2 ruang kelas yang berbeda. Yang ruang kelas pertama dibilang keberhasilan kalian ini adalah
akibat dari kalian memiliki IQ yang tinggi, kalian ada orang-orang yang smart, yang terlahir pintar. Tapi yang kelas selanjutnya, yang kedua, dibilang bahwa keberhasilan kalian adalah akibat dari kerja keras kalian, ketekunan kalian menyelesaikan tugas-tugas. Intinya mereka meng-highlight yang satu effort, yang satu meng-highlight sesuatu yang innate atau sudah bawaan gitu. Kan orang tidak bisa menentukan bahwa dia akan lahir pintar atau enggak kan. Jadi jika kita melabeli bahwa kita bisa karena kita pintar, pintarnya dalam artian bawaan, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol juga. Karena kita tidak bisa memilih gen yang menyebabkan kita terlahir pintar. Nah, kemudian setelah selesai dengan dua perlakuan yang berbeda tadi, keduanya diminta mengerjakan soal lagi. Nah, surprisingly, anak-anak yang dibilang pintar itu justru malah tidak mau mengerjakan soal-soal yang sulit. Sementara anak-anak yang dibilang bahwa mereka berhasil karena kerja keras mereka mengerjakan soal yang paling sulit, yang anak-anak pintar tadi tidak bisa mengerjakan. Dari hasil penelitian ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita merasa punya kontrol atas apa yang terjadi pada diri kita, ketika kita merasa, oke lah, kalau misalkan hari ini kita belum bisa, ya besok coba lagi gitu. Mungkin kita bisa memperbaiki yang lain gitu. Nah, kita akan cenderung bisa memaintain motivasi kita, karena ya seperti tadi, ketika kita nggak bisa, ya udah kita coba lagi, kita cari strategi lagi. Hanya internalnya yang diperbaiki gitu. Ketika kita melabeli apa yang buat kita sukses ataupun gagal dengan sesuatu di luar diri kita, tentunya ketika kita tidak bisa, tidak ada yang bisa kita perbaiki gitu. Oh ya mungkin memang aku kurang pintar, mungkin bukan tugas-tugas itu, karena itu di luar kemampuan berpikirku, di luar batas kemampuan IQ-ku. Aku nggak bisa lagi. Orang-orang yang bisa memaintain motivasinya adalah mereka yang melabeli kesuksesan maupun kegagalan mereka terhadap faktor internal gitu. Faktor yang bisa mereka rubah seperti usaha, strategi yang kurang tepat. Nah, itu adalah yang bisa terus termotivasi. Kemudian, selain tadi internal locus of control, kita juga bisa menggunakan positive reinforcement. Jadi ada dua hal yang membuat seseorang akan terus melakukan hal. Melakukan sesuatu hal itu kan berarti termotivasi ya. Misalkan belajar. Ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang terus belajar. Yang pertama karena positive reinforcement, seperti misalkan kepuasan, bisa. Nah, itu internal locus of control juga. Ketika seseorang puas dirinya bisa melakukan atau menyelesaikan soal, nah itu juga positive reinforcement atau reward. Kemudian ada yang negative reinforcement. Seseorang belajar karena apa? Karena takut dapat nilai E. Dua-duanya membuat seseorang tetap termotivasi, dua-duanya membuat seseorang tetap bergerak belajar, tapi beda secara jangka panjangnya. Jadi positive reinforcement lebih berpengaruh jangka panjang daripada yang negatif. Nah, selain itu, yang paling penting lagi untuk menjaga motivasi, kita perlu mencatat progres kita. Highlight the progress. Jadi progress monitoring. Misalkan dengan ketika kita membuat list ya, kalau saya dulu biasanya membuat list goal. Nah, ini yang ingin saya capai, ini yang ingin saya capai, ini yang ingin saya capai, ditempel gitu di dinding. Nah, ketika ada yang tercapai, nah kita cek. Ketika kita cek berarti kita tahu, oh ini sudah tercapai ya. Padahal 2 tahun yang lalu kupikir itu tidak mungkin dan aku bahkan nggak tahu gimana cara mencapainya gitu. Contohnya apa ya? Misalkan sekolah, aku pengen S2 gitu. Tapi di saat menginginkan itu, kita belum tahu uangnya dari mana, kemudian kuliahnya di mana. Kita hanya ingin mencapai itu. Pokoknya aku pengen lanjut kuliah lagi. Nah, itu kita tuliskan. Yang ketika itu sudah tercapai, itu harus ada monitor, harus ada dokumen atau apapun yang mengingatkan kita bahwa kita sudah mencapainya. Karena itu penting, kita penting mengetahui bahwa kita sudah melangkah 2 atau 3 langkah ke depan. Kita penting mengetahui bahwa kita sudah berproses, kita sudah berprogres ke depan dan bukan mundur ke belakang. Dulu nggak bisa renang, sekarang bisa renang. Dulu nggak bisa nyetir, sekarang nyetir. Kita perlu tahu apa saja sih yang sudah berhasil kita capai dan apa yang belum. Jadi progress monitoring itu penting untuk menjaga motivasi kita.
Karena dengan kita punya sesuatu untuk dilihat bahwa kita sudah berprogres, itu membuat otak kita berpikir kemungkinan untuk progres lain ke depan itu ada, possible gitu. Oh, dulu aja aku ini kupikir nggak tahu gimana mencapainya. Sekarang ternyata udah tercapai. Berarti kalau aku menuliskan sesuatu lagi di sini, yang itu aku juga belum tahu gimana mencapainya, kemungkinan ke depan juga akan tercapai gitu. Karena langkahku terdirect oleh goal atau tujuan yang telah kutuliskan. Progress monitoring ini penting untuk membuat kita tetap termotivasi, tetap terjaga untuk membuat progres-progres selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini, yang keempat, jadi dibuat publik atau sekedar menceritakan ke teman sekamar kita di kos, aku pengen ini, aku pengen ini, pengen ini. Dengan menceritakan itu ke orang lain, kita bisa menjadi lebih bersemangat untuk mencapainya. Dan kalaupun kita lagi nggak bersemangat, orang lain bisa mengingatkan. Misalkan kita ceritakan ke teman, aku sebenarnya pengen menurunkan berat badan. Kemudian kita makan banyak siang-siang, teman kita bisa ngingetin, loh katanya kemarin pengen nurunin berat badan, kok makan banyak? Mengembalikan kita ke track semula kita bahwa kita ingin mencapai goal kita atau target kita, yaitu mengurangi berat badan. Nah, itu tadi cara-cara untuk memotivasi diri.